Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat berjumpa kembali dengan Kinan TV Channel. Dalam kesempatan kali ini kami mau mengulas tentang perjalanan roh setelah mati. Kemana sih roh setelah mati itu? Jadi proses kematian itu setiap orang pasti akan mengalami, dan itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Apa sih mati itu? Mati adalah keluarnya roh dari jasad dan akan berpindah ke alam barzah sebelum ke alam akhirat. Terus apa sih alam barzah itu? Barzah itu artinya dinding yang tebal, dinding yang kuat, sehingga ada batas yang nggak bisa ditembus untuk mengajukan ke alam akhirat atau bisa bertemu dengan Allah. Hanya orang-orang tertentu yang diberi izin oleh Allah. Ada juga berpendapat, jadi roh yang telah keluar dari jasad itu sudah nggak bisa kemana, langsung terjerat di alam barzah dan nggak bisa kemana-mana lagi. Dan ada yang berpendapat roh itu masih bisa berinteraksi atau bisa gentayangan atau bisa bergerak kemana-mana. Kalau dalam orang meyakini di alam transisi, monggo setiap orang punya pendapat masing-masing. Jadi ada yang berdasarkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 42. Jadi Allah itu memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka Allah tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dengan berpegang itu, ada sebagian orang yang tidak percaya kalau roh itu bisa gentayangan, bisa masuk ke alam mimpi orang yang masih hidup, dan mengklaim itu jelmaan dari iblis. Tapi ada yang berpendapat roh itu masih bisa masuk ke alam ekstensi manusia, namanya alam musakafah ya, mukasafah. Itu udah punya keyakinan masing-masing. Kalau dilihat dari surat tadi, Allah memegang nyawa seseorang. Ayat tersebut tidak berisi tentang bantahan roh atau jiwa yang terbelenggu atau gentayangan. Bukanlah semua makhluk hidup, termasuk manusia, baik hidup dan mati, itu semua dalam genggaman Allah. Termasuk roh-roh yang terbelenggu atau gentayangan, semua dalam genggaman Allah. Ada makhluk yang tidak berada dalam genggaman Allah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa roh setelah mati itu masih punya kesadaran, tingkat kesadarannya masih ada. Dia belum sadar, kalau belum bisa menerima kalau dia keadaannya sudah mati. Jadi ego halusnya masih, sehingga dia terbelenggu
di alam transisi itu, dan jangka waktunya dia pun berbeda-beda. Jangka waktu yang dia di alam transisi itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat spiritual masing-masing orang ketika hidup di dunia. Ada pendapat kalau memang roh itu kalau sudah meninggal tidak bisa bertemu dengan orang yang masih hidup walaupun dalam mimpi. Dalam banyak cerita ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW menerima Isra Mi'raj, menerima perintah sholat, dia bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya yang sudah meninggal, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Terus ada juga kasus seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang tidak bersalah, dan banyak penelitian orang yang membunuh merasa dikejar-kejar roh yang sudah meninggal tersebut. Jadi setelah manusia meninggal, rohnya tadi akan kemana? Sebelum kita menginjak ke situ, apa ada alam barzah? Alam barzah itu dinding yang tebal. Kenapa kita terjebak di alam barzah? Karena kita selama hidup kita buta terhadap Allah. Kita terjebak dalam kemelekatan dengan duniawi, yang termasuk jabatan, harta, keluarga. Kita terjebak situ. Jadi kita mengesampingkan Allah. Padahal sudah banyak yang menerangkan bahwa barang siapa manusia itu di dunia buta sama Allah, maka di akhirat juga buta terhadap Allah. Bahkan lebih, buta itu bukan buta mata, bukan mata hati kita. Mata hati kita buta terhadap Allah. Padahal Allah itu dekat sekali, tapi karena buta kita tidak bisa melihat. Kenapa kita buta tidak bisa melihat Allah? Karena kita tertutup, hijab kita tertutup, tersekat oleh dinding yang tinggi. Kemelekatan kita dengan duniawi. Allah itu tidak bisa didekati dengan fisik, tapi harus dengan rohani. Harus dekati dengan pendekatan rohani. Harus didekati dengan hakikat dan ma'rifat. Caranya gimana? Berserah diri. Kita harus senantiasa berserah diri pada Tuhan. Perjalanan loh. Sebelum itu kita bahas dulu bumi. Bumi itu apa tuh? Bumi itu adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dari berbagai tingkat kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Baru setelah kematian, masing-masing akan pergi ke tingkatan alam eksistensi yang sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual kita. Unsur manusia itu apa? Unsur manusia itu ada fisik. Kalau Jawa badan kasar, badan wadah. Terus ada apa? Selain itu ada energi. Yang manusia ada energi. Habis itu ada badan halus. Badan halus itu apa? Meliputi apa? Suprakausal, ego halus itu. Terus ada kausal, intelektual, kecerdasan, dan ada jiwa. Jadi setiap orang yang meninggal, badan kasarnya, badan wadahnya tertinggal di bumi. Energinya, ada energi vital, akan lepas ke alam semesta.
Makanya setiap kali dalam saat sesi-sesi saya beri yang lalu, saat di tempat petilasan atau makan, pasti saya mengulas deteksi energi. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu energinya kembali ke alam semesta. Baru badan halus, badan halus, jadi ada badan halus itu meliputi itu. Ada ego halus, ada kecerdasan, ada jiwa. Makanya kenapa masih ada ego halus, masih ke bawah. Setelah lepas dia menuju ke tingkat alam eksistensi masing-masing sesuai dengan kesadaran spiritual ketika masih hidup, tingkat berserah dirinya pada Tuhan gitu. Semakin dia terjebak dalam kemelekatan sama duniawi, semakin jauh dia terjebak di dalam tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi, atau orang bilang terjebak di alam barzah. Kalau selama hidupnya dia perbuatannya selalu nggak benar, kesadaran spiritnya kecil, dan selalu berpaling sama Allah, dia akan masuk ke alam eksistensi yang negatif. Kalau zaman sekarang istilahnya neraka. Ada 7 tingkat di dalam eksistensi yang negatif atau neraka itu, dari level 1 sampai level 7, tertinggi neraka jahanam. Juga sebaliknya, kalau di dunia dia selalu berbuat baik dan selalu spiritual yang sejati, hanya pada Allah dan dengan benar, itu akan masuk ke alam eksistensi yang positif atau surga. Itu juga 7 tingkat. Itu egonya masih tahu, dia masih bisa menyesal, masih merasakan menyesal kenapa dunia dulu dia menyia-nyiakan. Dia terbelenggu sama kesadaran itu, jedanya waktunya beda-beda. Seorang yang masih terbelenggu dengan kemelekatan dunia, nanti akhirnya dia jadi jiwa-jiwa yang terbelenggu, boleh dibilang roh gentayangan. Ada yang jadi hantu, ada yang jadi besi batu. Untuk penjelasan kenapa kalau setelah meninggal bisa jadi hantu, kenapa bisa jadi pocong, kenapa bisa jadi kuntilanak, kenapa bisa jadi besi dan batu, nanti akan kami ulas dari secara detail di sesi-sesi selanjutnya. Nah, jadi tadi sekedar uraian singkat dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk lebih mendorong kami untuk mengulas konten-konten yang lain. Terima kasih.